Halo semua, kembali lagi dengan Quintarat Semesta. Jadi, pollingan kalian mengarah untuk lebih memilih ciri-ciri jodoh. Wow. Oke. Jadi hari ini aku akan lebih fokus bagaimana ciri-ciri jodoh kalian. Oke. Di sini sudah ada 2 file. Pikirkan diri kamu dulu, karena aku pinginnya kamu yang lebih merasakan ciri-ciri jodoh kamu. Jadi biar kamu nggak ke distract gitu sama hal-hal yang nggak penting. Jadi pikirkan dalam diri kamu tuh sukanya jodoh yang seperti apa. Di sini udah ada 2 file. Cobalah kalian renungkan dulu sebelum aku memulai readingan kali ini. Kalau misalkan kalian ingin personal reading biar lebih jelas, kalian bisa kontak Alpha yang ada di deskripsi. Terus harganya sudah tertera, terus detailnya sudah ada, jadi tinggal langsung kontak Alpha. Office hour kita dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Oke, di luar itu akan direspon ketika esok harinya. So, di sini ada 2 file. Yang terbaik kalian pikirkan. Kita buka 1 pertanyaan, 3 pertanyaan, 5 pertanyaan. Silahkan kalian langsung chat aja ya. Oke, sebelum aku mulai, jangan lupa ini hanya fun reading, general reading, energinya kolektif, tidak bisa 100% bisa cocok sama kalian, tapi aku berharap kalian mengerti dan kalian tahu dan kalian paham. Oke? Dan aku akan mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Kita akan mulai ke file nomor 1. Dan kita harus baca doa dulu sebelum kita memulai readingan hari ini. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita akan mulai dari file nomor 1. Kita singkirkan file nomor 2. Oke, kita akan mulai dari file nomor 1 terlebih dahulu. Oke, file nomor 1. Ciri-ciri jodoh kalian. Aku melihatnya dia adalah orang yang mencari kesuksesan, ya. Orang yang sangat bisa memilih jalan yang dia tuju. Dia adalah orang yang memegang peran penting dalam sebuah usaha. Jadi dia ini tipikal orang yang sangat pekerja keras, ya. Orang yang sukses dalam segi materi. Orang yang bisa diajak kerjasama. Orang yang memiliki kebahagiaan. Dan dia ini orangnya tuh sangat bisa kalau misalkan orang tuh dipercaya, dia sangat bisa dipercaya dalam pekerjaan. Aku melihatnya seperti itu. Namun kadang dia adalah orang yang sangat anxiety, orang yang khawatir akan hidupnya. Ya, namanya juga manusia. Walaupun hidupnya sangat positif, tapi ada di fase dia ini stres, banyak pikiran gitu. Jadinya dia itu lebih banyak menyendiri. Jadi dia tuh kayak nge-building dirinya sendiri. Kayak ibarat kata dia tuh kayak nggak percaya diri. Kadang kalau misalkan gini, manusia itu kan kita usaha keras maksimal gitu ya. Tapi kan ada sisi dimana dia rapuh. Walaupun dia orang yang sukses, orang yang kuat, nah dia tuh kadang rapuh, kadang ya gloomy. Kalau misalkan dia biasanya hidup sendiri. Jadi intinya dia tuh penuh kesendirian di dalam hidupnya. Mungkin selama ini dia pernah yang namanya menyukai seorang, atau mungkin dia cinta seseorang tapi ujung-ujungnya hubungan itu tidak berkembang dengan baik.
hubungan itu tidak berjalan sebagaimana maksimal gitu. Jadi di sini dia banyak kekecewaan, makanya dia agak trauma ya, ada anxiety juga, ngerasa dirinya itu nggak berdaya, kadang khawatir terus, banyak pikiran, terus banyak mikir ya macam-macam gitu. Makanya dia kayak membatasi diri juga buat dekat sama orang lain. Intinya dia kayak nggak mau orang lain tuh lihat dia dalam keadaan rapuh. Jadi dia ini kalau misalkan orang lain melihat dia tuh harus orang lain tuh harus bisa melihat dia dengan cara, oh orang ini tuh baik ya, orang ini tuh suka kerja keras ya. Jadi dia sangat menutupi kegundahan dia, kegalauan dia. Bahkan dia nggak pernah mau ngasih tahu kalau misalkan dia lagi sedih, atau biarkan dia yang tahu gitu. Jadinya orang ini jadi kadang susah punya pacar gitu, karena mungkin dia sangat menutupi diri aslinya. Dia terlalu membentuk karakter yang pekerja keras dan sukses ini di depan orang lain gitu. Padahal itu membuat bumerang juga buat dia. Jadi dia kan jadi nggak bisa tampil apa adanya gitu dengan orang lain gitu. Walaupun dia adalah orang yang tahu jalannya mau kayak gimana, tahu kerjaannya mau seperti apa, tahu kesuksesannya mau seperti apa, dia tahu batasan-batasan dia sukses gimana, tahu batasan-batasan dia kerja gimana gitu. Jadi ya intinya orang ini tuh bisa dibilang dia ini sangat menutupi dirinya, walaupun dia tuh sebenarnya lemah. Nggak lemah sih, dia tuh ya dia penuh dengan ketidak percaya dirian, walaupun itu cuman ada di dalam hatinya. Dia tuh kalau misalkan untuk hubungan dia nggak percaya diri, namun tapi kalau kerjaan, kalau kesuksesan, kalau karir dia nomor 1. Cuman kalau untuk hubungan I will say no, dia nggak begitu mujur gitu. Stay optimistic about your love life. Dia ini sebenarnya karakter yang gak bisa optimis banget sih kalau untuk love life gitu. Jadi untuk ciri-ciri jodoh, mungkin dia adalah orang yang agak minder gitu, minderan. Terus dia kayak kok orang lain bisa seperti ini, aku nggak bisa ya, kok orang lain pada nikah, aku belum nikah ya, kayak gitu orangnya. Karena mungkin dia selama ini pernah diremehkan soal hubungan, pernah dimanfaatin. Jadi kayak aku nggak mau punya salah lagi, nggak mau nyari orang yang salah lagi gitu. Mikirnya dia sampai sekarang kayak gitu. Jadi untuk nyari orang juga dia khawatir kalau misalkan orang itu nggak bisa menerima dia apa adanya gitu. Jadinya dia banyak menyendiri, banyak kecewa, banyak ya sedih lah intinya gitu. Intinya dia kayak nggak mau namanya someday dia punya pasangan, dia masih kayak berpura-pura untuk stay strong. Justru dia kalau pengen punya pasangan itu bisa ngertiin dia gitu. Pasangan itu yang bisa paham tentang dia gitu sih. Soalnya aku ngelihatnya orang ini tuh pingin cari tempat sandaran juga gitu. Orangnya sangat introvert juga, terus rapuh sebenarnya. Dalam dirinya tuh rapuh. Dan dia benar-benar pingin cari tempat sandaran yang bisa menerima dia gitu. Menerima dia apa adanya. Kasihan sih. Karena orang ini tuh sebenarnya cukup baik dan pengertian, walaupun dia berusaha untuk menutupi dirinya sendiri, khawatirnya berlebihan gitu. Bahkan dia tuh nggak mau
orang lain tuh, kok ternyata lu begini ya, tanggapannya gitu, kok ternyata lu orangnya seperti ini ya gitu. Dia tuh takut gak diterima sama orang, takut gak diterima orang lain. Kalau untuk urusan ganteng dan cantik itu relatif, tapi ciri-ciri untuk sifatnya seperti itu. Aku nggak mau kalian jadi kayak memandang dia nih sosok yang lemah gitu. Mungkin dia ada trauma di masa lalu sih. Jadi ya, bagi kalian yang mau mencari jodoh atau yang mungkin tipikal pasangannya kayak gini, cobalah kalian untuk lebih mengajak dia lebih terbuka, ya, lebih ikhlas, lebih percaya diri. Karena mungkin kedepannya kita kan nggak tahu ya kalau hubungan nanti gimana, kalau misalkan kita menikah nanti gimana. Jadi kita harus bisa namanya menerima pasangan kita, terus bisa bekerja sama. Intinya kalau aku bilang sih, kamu sama dia harus bisa sama-sama kerja sama gitu. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke file nomor 2. Terima kasih file nomor 1. Dah. Halo, ini untuk yang file nomor 2. Jadi di sini ciri-ciri jodoh kalian adalah orangnya ini cukup punya rahasia. Terus dia juga orangnya cukup pandai bersosialisasi gitu. Dia juga punya pendidikan yang bagus, untuk karir juga dia oke. Dia pengetahuannya luas banget ya, dan dia adalah orang yang cukup tahu nih kesuksesan dia itu akan mengarah seperti apa. Dia ini tipikal orang yang pekerja keras. Dia bisa bangun suasana gitu kan. Juga dia bisa banget ya memiliki klien-klien. Jadi dia itu orangnya cukup pandai interaksi juga. Terus juga dia pandai bertemu orang, terus pandai berkata-kata. Jadi kalau misalkan dia punya klien, jadi kliennya tuh cepat suka sama dia karena mungkin pembawaannya dia tuh bagus. Terus dia punya pengetahuan yang luar biasa, jadinya orang juga tertarik gitu ke dia. Sosialisasi person banget intinya. And then maaf tapi dia orangnya lumayan cepat mengambil keputusan secara singkat gitu. Kadang dimana kalau misalkan dia udah pakai feeling ya sama logika, kadang feeling sama logikanya tuh nggak imbang. Jadi kadang dia tuh lebih memakai perasaan, kadang pakai logika banget. Jadi intinya ada di suatu momen dia ini bisa ngambil keputusan dengan cepat tanpa berpikir panjang. Jadi orang tuh pasti kalau misalnya ada sesuatu masalah pasti diomongin baik-baik ya. Nah dia enggak gitu. Kadang dia mikirnya enggak, lebih baik gue begini-begini, atau enggak, udahlah kelar gitu. Kita putus kontak sama orang itu. Jadi intinya dia langsung blok gitu. Nah itu kelemahan dia. Tugas kamu adalah bagaimana kamu membuat dia lebih peka gitu sama sekeliling. Mungkin sifatnya lumayan keras ya, karena mungkin selama ini dia tuh selalu dibilang kamu tuh harus jadi orang tuh yang kuat, struggling. Nah makanya dia sering membuat keputusan dengan cepat tanpa berpikir panjang, tanpa tahu orang di depannya itu sakit hati sama dia atau enggak gitu. Jadi intinya dia tuh kadang suka nggak melihat kondisi tuh. Dia juga banyak ketakutan ya. Sebenarnya pikiran-pikiran negatif gitu. Dia suka berpikir kalau misalkan gak sesuai ekspektasi dia gitu. Soalnya dia tuh adalah orang yang memiliki ekspektasi yang lumayan tinggi gitu.
untuk soal hubungan, soal karir. Jadi kalau nggak sesuai dengan kriteria atau standar dia, mendingan dia langsung pergi gitu. Lumayan keras orang ini, cuman pembawaannya dia bagus. Bisa dibilang atasan kamu, jadi mungkin banyak yang bos gitu, atasan, bos atau semacamnya. Terus kemudian di samping itu dia tahu kalau misalkan mungkin selama ini apa yang dia rasakan itu pernah tidak berhasil, jadi dia nggak mau tahu gimana caranya hidup dia tuh harus berputar kembali stabil. Mungkin dia selama ini pernah di fase gue tuh pernah begini-begini, dan akhirnya Tuhan itu mencoba dia untuk berpikir realistis gitu. Jadi intinya di sini sih biar dia sadar aja kalau ngambil keputusan tuh jangan terlalu gegabah gitu. Soalnya dia ini tipikal orang yang gegabah gitu. Makanya mungkin I'm sorry, jodoh kalian lagi ada di fase kurang stabil ya dalam karir saat ini. Entah aku ngerasa karir atau hubungan, pokoknya ada yang lagi nggak stabil, mungkin baru putus juga. Jadi di sini kamu dipertemukan sama dia itu bukan sekedar pertemuan, tapi bagaimana kamu dan dia itu ternyata emang ada takdir di dalamnya untuk kalian bertemu gitu. Mungkin di sini dia learning something sih, biar dia tuh lebih bisa tahu kalau misalkan hidup itu harus realistis, hidup itu harus peka sama sekitar, hidup itu tuh nggak bisa sembarangan. Jadi dia bisa lebih pendewasaan gitu. Dia lebih dewasa pada akhirnya. Dan aku ngerasa kamu yang harus ngebantu dia untuk express your love, untuk mengekspresikan cinta. Soalnya orang ini kaku banget sih, bisa dibilang ya, dia kaku kalau soal cinta. Soalnya bukannya gimana-gimana, dia ini mungkin dulu waktu kecil kurang bisa bergaul, terus keluarganya nggak gitu harmonis, jadinya dia itu bener-bener nggak ngerti ya namanya how to love work gitu, bagaimana cinta itu bekerja dan bagaimana rasa menyayangi itu tumbuh. Soalnya mungkin dari kecil dia udah harus kerja atau sekolah yang tinggi, mungkin ajaran orang tuanya seperti itu, jadi membuat dia tidak terlalu bisa mengekspresikan perasaannya sendiri. Walaupun dia adalah orang yang sosialisasi, orang yang memiliki banyak klien, banyak teman, tapi kan belum tentu orang itu aslinya sebenarnya seperti apa. Dia kayak deception gitu, memakai topeng gitu. Beda sama file 1 ya. Kalau file 1 kan emang tertutup, kalau ini tuh lebih kayak bisa bersosialisasi, cuman dia nggak bisa mengetahui apa sih perasaannya dia yang sebenarnya. Untuk ciri-ciri fisik relatif aku tuh jarang banget kalau ngomongin fisik, soalnya kriteria kita tuh beda-beda gitu. Dan aku lebih mengarah untuk bagaimana ciri-ciri sifat jodoh gitu. Dan orangnya tuh seperti apa. Aku melihatnya tuh dia emang pandai sih ngomong, pandai bernegosiasi. Cuman emang sih orang ini sangat lumayan gegabah kalau ngambil keputusan gitu. Kamu harus belajar untuk membantu dia biar dia lebih mature aja, lebih bisa peka sama lingkungan gitu. Karena sayang aja kalau misalkan suatu hari dia benar-benar jatuh cinta dengan orang ya, suka sama orang, tapi orang itu atau kamu lah gitu pasangannya, tapi kamu malah hubungannya jadi hambar atau tertata banget, monoton banget gitu loh. Jadi kan kesannya kita hidup tuh kayak nggak berwarna gitu loh, monoton banget. Nah orang itu pasti kayak gitu takutnya, dan itu pasti bakal ada sebuah kejenuhan dalam hubungan, dan takutnya berakhir ada yang selingkuh, ada yang ini, karena nggak bisa
membahagiakan satu sama lain. Jadi untuk para dua ini kayaknya kamu harus belajar untuk membantu dia untuk lebih peka, ya, untuk lebih bisa membantu dia, mengarahkan untuk ini loh cara mengekspresikan diri. Kamu yang harus menunjukkan bagaimana mengekspresikan perasaan kamu ke dia gitu. Jadinya walaupun ya aku tahu sih dia orangnya tipikal yang gampang risih gitu, cuman ya kalian harus nyoba. Toh kalau kalian emang jodoh, akan ada getaran-getaran itu gitu. Setidaknya udah kamu cobalah biar dianya juga peka gitu. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan notifikasinya. Kalau kalian suka bisa bagikan ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian ingin personal reading, kontak person sudah ada ya. Ciao, thank you.